Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Ini teman-temannya udah pada masuk. Sekretaris, Stefani sekretaris ya? Iya, Bu. Ada 2 orang lagi yang belum, Bu. Siapa itu, Nak? Sylvia sama Oke, baik. Nanti absennya tinggal kirimkan sama Ibu lewat WA ya. Baik, Bu. Baik, gimana kabarnya semua? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana lebarannya Tari? Pulang kampung? Tahun ini nggak pulang kampung, Bu. Oh, nggak pulang kampung ya? Ya udah baik. Kita mulai saja ya. Minggu lalu kita masuk materi mengenai pertemuan atau rapat. Nah, minggu ini kita masuk mengenai materi kegiatan pembawa acara atau MC. Nah, berhubung minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pertemuan atau rapat, mungkin anak-anak ibu bisa praktekkan melalui kelas kita hari ini. Bagaimana kalian menghadapi rapat, seperti itulah kalian buat dalam proses pembelajaran kita kali ini. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, pertama tadi Ibu sudah share materi kita pada hari ini di Classroom. Sudah pada lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada materi dan juga tugas rutin yang Ibu berikan di situ. Tapi pertama ada di WA Group Ibu kirim video untuk dianalisis. Sudah ditonton? Sudah, Bu. Nah, Ibu tadi bilang kalau yang presentasi Ibu pilih secara acak. Ada 4 kelompok yang udah Ibu bagi, dan untuk analisis video silahkan kepada kelompok 3 untuk presentasi hasil jawaban dari analisis videonya. Silahkan. Nanti untuk 3 kelompok lainnya akan Ibu tunjuk juga siapa yang harus mengomentari atau memberi pendapat mengenai analisis video yang sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji, kelompok 3. Paham ya? Paham, Bu. Siapa kelompok 3 di sini? Tadi Bu sudah berikan di WA Group. Sebentar ya, Bu. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang telah dikirim Ibu melalui adapun pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya, ada Suryana, Lindi, dan Teza. Kepada Suryana saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator Tari Yuniarti. Di sini hasil dari analisis kami dari video mengenai kesalahan dalam melakukan MC atau bisa disebut dengan master ceremony, yaitu terdapat 8 kesalahan. Yaitu yang pertama, ada penggunaan kata yang terhormat secara berulang kali. Menurut kelompok
gunakan sekali. Dan untuk dihormati di acara tersebut. Misalnya di acara sekolah pimpinan tertinggi yang advokasi akhlak, menggunakan yang terhormat dibuat untuk kepala saja. Kemudian yang kedua yaitu salah menyebutkan nama dan gelar. Untuk salah menyebutkan nama dan gelar ini seharusnya sebagai seorang MC atau sebuah atau sudah saya mengenal di dalam sebuah acara salah penyebutan nama atau gelar seseorang, apalagi jika orang yang kita sebutkan itu yaitu seorang petinggi dan atau tamu undangan yang kita undang dalam acara yang kita gelar. Nah, untuk yang ketiga yaitu seharusnya kata ini tidak sebaiknya digunakan karena dalam sebuah acara seorang yang ditunjuk jadi pembicara sudah meluangkan waktunya, sehingga yang mengadakan acara pastinya sudah menyediakan tempat. Jadi seorang MC pastinya langsung saja mempersilahkan pembicara selanjutnya, misalnya kepada Bapak dipersilahkan. Kemudian untuk yang keempat dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Suryana. Selanjutnya analisis video akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Saudari Windy. Kepada Saudari Windy saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya yaitu penggunaan kata menginjak acara berikutnya atau untuk mempersingkat waktu. Seharusnya kata ini sangat sering kita dengarkan dalam sebuah acara, padahal bukannya untuk mempersingkat waktu, ini malah menyita waktu lebih yang seharusnya adalah langsung pada inti acara selanjutnya. Misalnya, baik acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak dipersilahkan. Yang kelima yaitu tatapan mata yang tidak fokus. Seharusnya seorang MC dituntut agar mampu menguasai panggung. MC yang baik dan benar harus bisa mengontrol pandangannya kepada audiens dengan baik, tanpa malu-malu atau menundukkan kepala saat menjadi MC. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Saudara Teza. Kepada Saudara Teza saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada terlalu textbook. Seharusnya seorang MC harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hari di mana acara dimulai. Karena MC yang terlalu textbook akan menjadi citra buruk penyedia acara karena audiens akan mengira bahwa acara ini tidak dipersiapkan dengan matang. Kemudian ada 7 penampilan terlalu heboh atau terlihat tidak nyaman. Seharusnya syarat menjadi MC itu harus bersih dan rapi, bukan menor atau berlebihan. Yang menampilkan berlebihan bisa mengakibatkan rasa tidak nyaman saat membawa acara. Alhasil audiens juga akan ikut terganggu dengan keadaan MC yang tidak fokus dan nyaman. Itu karena saat MC berbicara, dia akan menjadi pusat perhatian. Dan yang ke-8 ada mimik wajah terlihat arogan atau lesu dan sedih dan tidak sesuai dengan acara. Seharusnya seorang MC itu harus bisa menjadi layaknya aktor atau aktris, yang mana mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. MC harus bisa menyesuaikan mimik wajahnya sesuai acara, seperti acara hiburan atau ulang tahun. Mimik wajahnya harus bahagia agar tamu juga merasakannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Teza. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami persilakan. Baik, moderator cukup dulu nak. Tutup saja, biar ibu yang tunjuk kelompok mana yang harus menyimpulkan yang sudah kalian presentasikan tadi. Baik teman-teman, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Tadi semua menyimak kan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok penyaji? Iya, Bu. Nah, berdasarkan pemaparan kelompok penyaji tadi, ada beberapa hal yang menjadi kesalahan dalam MC. Ada 8 tadi, kalau Ibu nggak salah. Nah, Ibu mau salah satu kelompok menyimpulkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji tadi. Dari 8 kesalahan itu. Mungkin kelompok 2, siapa perwakilan kelompok 2, Nak? Saya, Bu. Tadi ada 8 kesalahan saat menjadi MC. Bisa dijelaskan kembali apa yang sudah dipaparkan kelompok penyaji? Baik, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, saya Fauzan Rizky, mewakili dari kelompok 2. Saya akan menyimpulkan hasil analisis video dari kelompok 3. Adapun kesimpulan tadi, kesalahannya yang pertama yaitu penggunaan kata yang terhormat secara berulang-ulang. Yang kedua, salah menyebutkan nama dan gelar. Lalu yang ketiga, penggunaan kata, waktu, dan tempat kami persilakan. Yang keempat, penggunaan kata menginjak acara berikutnya atau untuk mempersingkat waktu. Yang kelima, tatapan mata yang tidak fokus. Yang keenam, terlalu textbook. Yang ketujuh, penampilannya terlalu heboh atau terlihat tidak nyaman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mimik wajahnya terlihat arogan, lesu, atau kadang sedih dan tidak sesuai dengan acara yang sedang berlangsung. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagus. Nah, dari kelompok lain, Ibu harap kalian juga mencatat inti dari analisis video yang sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi. Karena dia sudah merangkum ke-8 masalah yang ada pada video yang sudah Ibu kirim di WA Group. Baik, untuk analisis video itu Ibu rasa sudah cukup karena ke-8 kesalahan itu sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau kalian aktifkan kameranya dulu. Tadi cuma ada Stefani sama Salsa yang aktif di kamera. Untuk Stefani, Ibu harap nanti absennya screenshot meet kita dalam keadaan teman-temannya aktif di kamera. Jadi nanti kalau kameranya nggak aktif, jangan salahkan Ibu absen, kalian dianggap absen. Untuk yang selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan mengenai tugas yang Ibu share di Google Classroom. Ada 2 soal di situ. Sudah dibacakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, 2 soal itu membahas atau akan membahas mengenai susunan acara. Tadi kalian sudah membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam menyusun acara. Nah, sekarang Ibu minta dalam tugas rutin itu kalian membuat 1 contoh susunan acara, kemudian kalian praktekkan. Ada 4 kelompok dan Ibu minta untuk kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Udah bisa dimulai, Bu. Iya, silakan. Langsung mulai saja, Nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjawab akan menjawab soal yang diberikan Ibu di Classroom. Soalnya ada 2. Yang pertama, buatlah 1 contoh susunan acara yang baik dan benar.
Di sini kelompok kami membuat susunan acara tentang HUT kemerdekaan RI 17 Agustus. Soal yang kedua, praktekkan bagaimana menjadi MC atau membawa acara yang baik dan benar menggunakan susunan acara yang dibuat. Baik, mungkin teman-teman saya lagi ada gangguan jaringan. Di sini saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat hadir di tempat ini. Kita semua bisa berkumpul bersama di sini untuk memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan. Para hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum masuk inti acara, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengeningkan cipta. Yang ketiga sambutan-sambutan, yang pertama itu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada sambutan dari Bapak Lurah. Dan yang keempat penyerahan hadiah, dan yang kelima itu ada penutup atau doa. Yang keenam itu hiburan. Demikianlah susunan acara yang akan kami sajikan hari ini. Kami selaku pembawa acara, kami minta maaf atas segala kekurangan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Dan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya mulai awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini buka sesi tanya jawab, Bu. Gak usah, Nak, tutup saja. Tapi share screen-nya jangan ditutup ya, Nak. Baik, Bu. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, bagus ya, Nak, isi dari susunan acaranya. Tapi di sini Ibu mau lihat tanggapan dari kelompok lain. Mungkin kelompok 4 bisa menanggapi susunan acara dari teman kita kelompok 1. Kelompok 4 siapa di sini, Nak? Kami, Bu. Bisa ditanggapi, Nak, isi dari susunan acara dari teman kita. Ada yang salah, mungkin bisa diperbaiki. Baik, di sini kami akan menanggapi paparan atau video dari kelompok 2. Menurut dari kelompok kami, yaitu dari susunan acara yang dibuat kelompok 2 sudah cukup bagus. Dan juga sudah berisikan susunan dengan acara yang baik dan benar. Susunan acara yang baik dan benar itu, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua juga pembacaan doa, yang ketiga ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang keempat yaitu kata sambutan, dan yang kelima isi dari acara, juga yang keenam itu ada penutupan. Sekian tanggapan dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, bagus ya, Nak. Memang susunan acara dari kelompok penyaji tadi sudah cukup baik, di mana ada pembukaan dan pembacaan doa hingga penutupan. Namun di sini Ibu mau tahu apa yang kurang. Menurut kalian apa yang kurang dari sajian teman kita tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Gak ada ya? Jadi yang kurang itu bukan dari susunan acaranya sebenarnya, tapi cara teman kita menyampaikannya. Di sini kan Ibu minta agar kalian mempraktekkan bagaimana
kalian menyampaikan susunan acara itu. Bagaimana selayaknya kalian menjadi MC? Bagaimana kalian menjadi pembawa acara? Jadi, sesuai dengan 8 kesalahan menjadi MC tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 8 kesalahan. Dan dari 8 kesalahan itu Ibu lihat tadi teman kita masih ada melakukannya seperti mimik wajah dan cara penyampaiannya. Jadi ini sebenarnya acaranya meriah. Seperti biasa kita melihat perayaan kemerdekaan itu selalu meriah. Atau mungkin ada di tempat kalian yang perayaannya itu biasa saja, datar. Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sesuai dari pembahasan kita sebelumnya mengenai kesalahan itu, ada baiknya untuk kita hindari, karena itulah tujuan Ibu tadi. Ibu pertama kita membahas mengenai kesalahannya dulu, kesalahan apa yang biasa terjadi pada seorang MC. Nah, baru kemudian Ibu berikan tugas untuk membuat sebuah susunan acara yang kemudian dipraktekkan. Agar kalian bisa tahu bagaimana menjadi MC yang baik. Mungkin nanti saat kalian akan menjadi seorang pembawa acara, itu bisa dipraktekkan. Dan ingat untuk 8 kesalahan tadi agar tidak terulang. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, sudah ada 8 kesalahan. Dari 8 kesalahan itu, Ibu harap itu tidak terulang lagi saat kalian membuat susunan acara di waktu berikutnya. Kemudian teman kalian tadi sudah membuat satu contoh susunan acara saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini harinya, ini acara yang meriah. Jadi kita sebagai MC harus bisa menjadi pendorong bagaimana supaya acara itu meriah, bagaimana supaya penonton suka, dan bagaimana agar acara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari pemaparan materi tadi, udah ada 2 kelompok nih yang presentasi. Mengenai video, kemudian mengenai susunan acara, contohnya langsung. Ibu mau salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah teman-teman kalian paparkan dari presentasi pertama hingga presentasi kedua ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa itu, Nak? Saya, Bu, Windy Triani. Oh, Windy. Baik, Windy, silahkan, Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan yaitu berbicara di muka umum adalah suatu proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan dan lambang bersirkulasi ulang secara terus-menerus antara pembicara dan para pendengarnya. Prinsip dasar untuk berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu berbicara di depan publik bukanlah hal yang menegangkan. Yang kedua, semakin Anda mempersiapkan diri, semakin buruk penampilan Anda. Yang ketiga, Anda hanya perlu poin-poin penting. Yang keempat, rendah hati dan humor. Yang kelima, Anda harus memiliki tujuan yang tepat. Selanjutnya yaitu Anda tidak perlu menjadi orang yang sangat sempurna. Dan saat berbicara, tak akan pernah terjadi hal yang buruk. Yang terakhir yaitu jangan menganggap Anda sebagai pembicara publik. Ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan bagi seorang MC. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan ada beberapa macam. Yang pertama pelafalan, diksi, intonasi, dan kalimat efektif. Yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan ada beberapa macam. Yang pertama sikap tenang. Yang kedua tampil mengesankan, kaya akan inisiatif, improvisasi, suara enak didengar, dan tidak emosional. Terima kasih, Bu. Itu yang dapat saya simpulkan. Baik, bagus ya, Nak, kesimpulannya. Di situ sudah mencakup isi dari materi kita. Berarti Nak Windy tadi membaca materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Hingga dapat menyimpulkan keseluruhan dari pembahasan kita hari ini. Baik, anak-anak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang kurang dipahami? Boleh ditanyakan? Masih ada? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Nah, yang terakhir, saran dari Ibu,
setelah pembahasan kita mengenai pembawa acara atau MC ini, Ibu harap kalian dapat memahami konsep berbicara di depan umum serta prinsip dasarnya dan pengetahuan wajib bagi pembaca, terutama bagi seorang pembawa acara. Jadi kalian perlu mempersiapkan bahan yang kalian perlukan saat mau membawa acara nanti. Karena sebagai seorang MC, kalian yang memegang kendali dari berjalannya acara tersebut. Jadi bagaimana kalian membawa acara itu, begitulah nanti feedback dari penonton yang menonton acara tersebut. Nah, pembawa acara yang baik itu sangat diharapkan pengetahuan yang cukup, atau mungkin gali terus pengetahuan bagaimana menjadi pembawa acara yang baik agar acara yang kita laksanakan itu menjadi sukses. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita berjumpa lagi minggu depan, dan materi minggu depan itu mengenai kehumasan. Dan untuk tugas kelompok tadi, tugas kelompok yang pertama yaitu mengenai analisis video, dan tugas yang kedua mengenai tugas rutin. Nanti Ibu buka kolomnya di Google Classroom. Kalian bisa kumpul tugas di situ. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, sampai bertemu minggu depan dengan materi kehumasan. Ibu harap kalian bisa mencari referensi mengenai materi itu sebelum minggu depan kita masuk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Nak. Semangat untuk kalian, semoga nanti bisa menjadi MC yang baik dan disenangi oleh penonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.